Halo semuanya, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading atau pilih kartu. Kali ini utamanya tentang apa yang harus kamu tahu tentang dirinya. Jadi, kalau kamu dengar suara ada kucing-kucing di belakang lagi berantem, abaikan aja. Di sini ada energi yang aku akan lihat tentang energi kamu, energi dia, dan apa yang harus kamu tahu tentang dia. Jadi kayak apa yang mau dia sampaikan atau apa yang mau dia ucapkan dari lubuk hati. Nah, ini ada dua pilihan. Kenapa nggak tiga? Karena kalau misalnya ngomongin soal hubungan yang sudah terkoneksi, aku hanya butuh dua pilihan aja. Ada tiga, ada 9, ada satu, ada dua, ada yang ini, ada yang itu. Jadi gunakan intuisi dalam memilih. Dan sebelum kita mulai, aku harus disclaimer kalau ini adalah general reading, energi bisa resonate bisa tidak, dan energi bisa vice versa, apalagi ngomongin soal percintaan. Jadi kamu harus bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan dan bijak dalam mengambil keputusan. Jangan jadikan ini sebagai landasan kamu untuk bertindak. Oke? Karena ini adalah sebagai pesan, dan ini kan general reading untuk banyak orang gitu. Dan kalau misalnya collective reading udah otomatis banyak yang aku lihat energi ya, bukan hanya dirimu saja. Oke? Ada pilihan yang nomor 3 dan nomor 9. Pilihlah dengan intuisi jika kamu ingin pesan yang memang diperuntukkan untuk kamu. Jadi yang ini atau yang ini. Pause videonya jika kamu menginginkan waktu yang lebih untuk memilih. Oke, aku akan mulai dari nomor 3. Halo semuanya, untuk yang pilih nomor 3. Jadi aku akan lihat tentang energi kamu dan dia dulu. Oke? Spirit guide, angel, divine power, light guiding us. Please bless this reading. I'm going to say my God so I can speak the truth. Give permission to say it through the people who pick number 3. Choices number 3. Tell me about their energy right now. Tell me about their energy. Ada the 7 of Wands, the Page of Cups, sama ada the 5 of Pentacles. This is your energy di sini. Aku bakal lihat tentang energi orang yang kamu dealing. Jadi tell me about the person that they think about energy. Fokus sama orangnya, fokus sama siapa orang yang kamu ingin tanyakan. Tell me about their energy right now. The person that they dealing with. We can just need 2 more. Person that they dealing with. Page of Wands. Okay. I sense di sini kamu dealing sama fire sign ya. Okay. Aku ngeliat energi kamu saat ini memang kalian ada dalam posisi dimana seperti membatasi diri atau membuat pagar atau merasa terpojokan. But aku ngeliat kalau kalian adalah orang-orang yang kreatif di sini. Orang yang sepertinya juga kalau secara spiritual juga bagus ya, karena kalau 7 of Wands kamu mempunyai pedoman hidup yang bagus. Di sini felt life in the cold. Banyak dari kalian yang ngerasa tuh, kok tiba-tiba aku ditinggalin, kok tiba-tiba aku digituin aja. Jadi kayak aku ngerasa kamu dalam posisi dimana mikir kamu gak dapat keadilan. Orang yang kamu dealing atau dia
Kalian dealing sama seseorang dengan energi fire. Di sini ada Aries lalu Sagittarius. Strongnya itu adalah orang yang memang dia punya power atau otoritas dalam hidupnya dia atau pekerjaannya dia. Dia lumayan egonya besar, dia maunya, kalau dia mau sesuatu dia harus mendapatkan itu. Dia orang yang getol. Saat ini energinya dia lagi banyak beban. Beban itu bisa dalam beban pekerjaan ya, karena aku ngelihat ada beberapa dari mereka yang lumayan kurang puas dengan apa yang dia punya dalam hidup, sampai dia mau lebih, akhirnya dikasih lebih dan itu akhirnya overwhelmed atau dirinya kewalahan. Terus di sini juga aku ngelihatnya seseorang yang masih suka main-main. Karena kalau Page of Wands tuh bukan seseorang yang aku bertanggung jawab sama apa yang aku punya gitu. Lebih seperti dia masih mau enjoying journey-nya dia, perjalanannya dia. Kalau tentang cinta, kalau dibilang kecocokan atau enggak, sebenarnya dia bisa menghangatkan kamu ya, karena di sini aku ngelihatnya kan di sini kamu energinya cold, energinya lagi di posisi dibilang kayak ngerasa ditinggalkan atau ngerasa diabaikan juga iya di sini. Cuman kalau ini lebih kayak yang dia handle tuh banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya pun dia akan memberikan energi ke kamu atau memberikan fokusnya ke kamu juga nggak full ya gitu. But aku ngelihatnya kalian berdua tuh kayak gini loh. Kamu punya pendirian, dia punya pendirian. Karena di sini aku ngeliat dari sisi kamu pun kan, kalau dilihat dari orangnya, kalau kamu lihat di sini ada energinya, kalau di aura itu ada a little bit of purple atau indigo. Jadi aku ngeliat spiritual kalian juga jalan nih, lagi terbuka. Jadi aku ngeliatnya juga di situ kamu lagi di persimpangan dimana mencoba buat memahami apa yang kamu rasakan, memahami apa yang kamu lalui, memahami tentang vision kamu. Di sini aku ngeliatnya orang-orang yang memang perjalanan hidupnya juga ada awakening ya. Beberapa dari kalian kan dealing sama awakening, but I see you have protection di sini. Bakalan dapat guidance kok. Cuman guidance-nya memang kadang tidak sesuai sama yang kamu mau, indah-indah. Kadang kalau yang namanya orang ngalamin spiritual awakening atau ngomongin soal kesadaran tentang hal-hal yang di luar nalar atau di luar logika, itu kadang tidak hanya manis-manis dan hangat-hangat gitu. Kamu harus ngelalui dimana ini kan dia kedinginan di winter. Jadi kamu tuh ngelihat diri kamu tuh di posisi oke, ternyata aku sadar tentang sisi burukku, sisi jeleknya, gimana nih, dimana yang harus aku perbaiki gitu. Oke. Tapi aku ngelihat kamu adalah orang yang kreatif sih. Jadi bisa mampu buat keluar dari any problem yang kamu dealing. Ini energi kamu saat ini. The Page of Cups, kamu juga seseorang yang sebenarnya fall in love with love. Fall in love with love itu artinya sedikit bucin, iya. Sedikit terlalu too much dalam menggambarkan cinta, iya. Kayak gini, kamu itu terbayang-bayang kalau cinta itu harus seperti kayak di sinetron, kayak sesuatu hal yang kamu impikan. Sebenarnya in reality kan jatuhnya beda gitu. Karena kalau di sini kan kayak kamu melukiskan sesuatu yang kamu inginkan atau yang kamu ingin dapatkan dari seseorang, sementara si orang tersebut di dalam kehidupannya yang aslinya kan tidak sebagus apa yang kamu proyeksikan gitu. Oke. Sementara energinya saat ini memang lagi fokus kerja, fokus sama usaha, fokus sama perjalanan dia untuk belajar. Dan di sini kalau ada Ten of Wands, beban sih banyak yang dia pikul gitu. Oke, aku bakal lihat tentang apa yang harus kamu tahu tentang dia. What the people who pick number 3 need to know about this person.
The Star, The Nine of Cups. Apa yang perlu kamu tahu tentang dirinya? Sebenarnya dia orang yang disukai banyak orang. Jadi kalau untuk fans tuh banyak, yang deketin dia banyak, yang mengelilingi dia banyak. Jadi bukan hanya dirimu yang memang nyantol ke dia. What the people pick number 3 need to know about this person? The Five of Swords. Need to know. Oke. Dia tuh gini. Aku ngeliatnya di sini juga orang yang lumayan open ke orang lain ya. Jadi kalau tentang komitmen, yang aku bilang masih belum dewasa untuk berkomit. Dia masih membagi perhatian. Dia juga orang yang lumayan lama banget sampai settle down, sampai bener-bener aku itu mantap sama satu orang. Itu lumayan lama gitu. Jadi proses sampai di bener-bener punya kedewasaan emosional sampai dia ingin berlabuh itu lama. Jadi kayak di lautan, ya udah lautan luas nih. Aku menebar jaring-jaring aku gitu. Itu energinya saat ini. Cuman dia orang yang memang pintar dalam melihat ke arah masa depan ya. Dia mau di mana. Dia tuh pintar juga melihat orang lain tuh gimana gitu. Jadi dia pintar nyari tahu tentang orang lain, apa yang orang lain suka. Makanya kenapa dia dikelilingi banyak orang atau disukain banyak orang, karena dia tuh kayak pembawaannya memang baik gitu. Pembawaannya baik karena dia bisa tahu nih apa yang kamu suka. Dia bisa tahu ngobrolan apa yang bisa bikin kamu tertarik gitu. Bukan berarti dia juga suka gitu. Oke. Sini ada The Tower. Jadi banyak hal yang kamu gak tahu tentang orang ini, terutama cara pola pikirnya. Makanya aku bilang mungkin kalian connect kalau misalnya ngobrol, atau kalian tuh bisa untuk mengisi satu sama lain. But yang aku bilang ini proyeksi kamu buat sendiri. Karena itu yang kamu lukiskan sendiri di kepala kamu. Sementara di kehidupan aslinya dia sangat berbeda, pola pikirnya, sifat aslinya itu berbeda gitu. Karena berbedanya gini, dia itu tipe yang fleksibel, tipe yang disukain orang-orang kalau mau ngobrol, mau itu cowok, mau itu cewek, mau itu sama lawan jenis atau tidak, dia orang yang asik gitu kalau ngobrol. Tapi karena dia tahu tempat, dia mudah beradaptasi gitu. Bukan berarti dia punya koneksi sama orang-orang tersebut gitu. Dan di sini kan kalau The Star lumayan famous ya, maksudnya dalam arti dia tuh terus dari gitu kayak dia punya center nih, atau dia punya sinar, atau dia punya kehangatan, ya dia bagi ke orang-orang yang membutuhkan gitu, orang-orang sekitarnya dia. Dan aku ngelihat karena dia punya, contoh gini nih, kan dia punya banyak air, banyak dong orang yang punya empty glasses atau gelas yang kosong, jadi ngedeket ke dia gitu, karena aku merasa orang ini bisa memenuhi diriku nih gitu. Jadi kalau misalnya apa yang perlu kamu tahu, orang ini juga punya ambisi buat menang ya. Jadi kalau sifat ya pasti ada baik dan buruknya. Cuman ada rasa anxiety dari dirinya juga, ada rasa untuk meledak-meledak dari dirinya juga. Dia punya emosi yang sulit dia kontrol sebenarnya gitu. Lalu kalau misalnya I see two of wands, lebih kayak gini. Dia itu selalu tahu tentang informasi-informasi tertentu tentang orang-orang yang dia dealing. Bukan berarti dia stalking, bukan berarti dia mau mau ngambil informasi. Lebih seperti aku harus tahu nih apa yang harus aku hadapi gitu. Jadi dia bikin ancang-ancang untuk dirinya dia sendiri. Kalau dia maju atau dia berhadapan sama seseorang, dia harus tahu kelemahan dan kebaikan orang itu gitu, kekurangan dan kelebihan orang tersebut gitu. Okay, what else that this person want to say to the people who pick number 3?
dia banyak penyesalan, banyak remorse. Ini ada 3 kartu 5 keluar. Jadi artinya sebenarnya dalam posisi dimana you need to accept, kamu harus bisa menerima apapun yang terjadi sama antara kalian berdua. Kalau tidak terima, kalian akan bingung. Dan di sini kayak takdirnya ikutin aja, kayak flow of life, atau misalnya memang jalan kehidupan diterima. Terus kalau apa yang mau dia sampaikan ke kamu, dia itu banyak remorse, banyak penyesalan dalam hidupnya dia. Dia masih mikirin soal masa lalunya dia masih mikirin sesuatu hal yang harusnya dia berkorban, tapi dia nggak berkorban sama sekali. Akhirnya dia banyak menyesal di situ. Five of Wands juga yang dia pengen kasih tahu, ya kamu sama aku tuh punya prinsip yang berbeda, kamu sama aku tuh punya pemahaman yang berbeda. Kita bisa bareng-bareng atau kita bisa bersama, namun banyak hal harus dikorbankan. Dan ini lebih seperti ego masing-masing yang dikorbankan. Jadi kayak dia punya ego, kamu punya ego sama ego ketemu, ya konflik jadinya gitu. Jadi ya dia nggak mau kalah, yang aku bilang dia tuh orangnya maunya menang gitu. Dan di sini ada Two of Swords. Sebenarnya ya sih, orang ini tuh secara energi masih suka nebar jaring ya. Aku nggak tahu kalian punya relationship apa sama orang ini. Cuman orang ini tipenya orang yang selalu pengen dapetnya better. Jadi gini, misalnya dia aiming atau dia mau memiliki angka 10 dalam hidup. Ya udah, kamu nilainya 10, aku mau kamu. Ada yang nilainya 11, aku mau 11. Ada yang nilainya 12, aku mau 12. Jadi it's never ending. Capek memang, makanya beban. Karena pola pikirnya dia kayak gitu. Jadi dia nggak pernah puas, makanya itu yang membuat dirinya dia sendiri sakit. Karena Seven of Swords ya sama kewalahan, dengan akhirnya tadinya pilihannya dia baik, sudah benar, namun lama-lama pilihannya yang dia pilih itu, entah pun jalan karir atau cinta, itu yang akhirnya jadi bumerang untuk dirinya. Itu sih yang mau dia bilang. Dan kalau ada judgment, sebenarnya juga ngomongin soal wisdom atau kedewasaan. Oke, kalau ini lebih ke saran ya. Kalau kamu ngadepin dia mungkin karena sayang atau cinta, ini ngomongin soal love life, tapi kamu harus tahu political move juga. Ini emang agak pusing, karena dia pun kayak gitu. Makanya aku bilang dia tuh harus tahu seluk-beluk orang yang dia hadapi. Dari bapaknya siapa, ibunya siapa, sifat baik di buruknya orang tersebut apa. Jadi dia tahu harus ngelangkah, harus ngapain, harus menghindar atau tidak, harus mundur atau maju. Sama-sama dirimu, kamu pun harus tahu tentang hal itu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau aku boleh ulang lagi, mungkin kalian skip tadi intro. Ini adalah dream reading. Jadi ini diperuntukkan untuk general. Jangan jadikan ini sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Jika kamu mau personal reading, bisa aku kasih kontaknya di bawah. Karena ini untuk punya banyak orang. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye. Halo semua, untuk yang pilih nomor 9. Jadi ini adalah reading tentang apa yang harus kamu tahu tentang dirinya. Aku akan bacakan energi kamu saat ini, energi dia, terus nanti apa yang harus kamu tentang dia, dan message atau pesan dari dia untuk kamu. Oke? Aku akan mulai dari energi kamu dulu. Spirit guide, angel, divine power, what light God and such, give permission to say through people who pick number 9. Tell me about their energy right now. Why? Langsung tenang soal awal. Kenapa kamu merasa kecewa? Gini,
Aku ngerti. Sini dulu deh. Energi orang yang dia pikirkan. Tell me about the person that they think about energy right now. Gimana sih? Ada the Wheel of Fortune, the Queen of Cups. Sayang. Kamu berada di situasi di mana kamu ngerasa terpuruk karena Ten of Swords. Ya, aku nggak bisa bohong. Gambarnya udah begini. Gambarnya di dasar. Cuman ini adalah kesempatan kamu buat bangkit karena udah nggak bisa kemana-mana lagi. Karena udah ke bawah, udah di bawah, udah ketusuk-tusuk, harusnya udah ke atas. Jadi sate. Nah, di sini ada Nine of Swords. Kalian itu langsung ada punya saat kamu ngerasa ini kecewaan di bawah, kamu udah langsung punya pemikiran atau punya pola pikir yang bisa melindungi diri kamu. Jadi logika kamu bisa ngelindungin diri kamu. Di sini yang tadinya di dasar akhirnya jadi kesatria. Mau kamu feminin atau maskulin, kamu menjaga diri kamu sendiri, membatasi diri kamu sendiri sama hal-hal yang nyakitin. Dan the arise itu juga ngomongin sesuatu hal yang kamu gambarkan atau kamu proyeksikan. It's about illusion juga. Aku tahu punya banyak mimpi, kamu punya banyak mimpi. Mimpi itu gratis tahu. Namun jika kamu punya mimpi, terbiasa terjebak di mimpi, itu pun tidak healthy, tidak sehat. Jadi kalau yang namanya The Rise juga ngomongin soal kayak aku ngelihat kamu punya mimpi untuk membangun sebuah keluarga. Ini juga kamu harus bisa menyamakan sama realita. Jadi dibandingkan agar tidak kadang gini yang nyakitin kan, kayak aku sering bilang, yang nyakitin kita paling sakit itu adalah ekspektasi kita sendiri gitu. This is your energy. Ada positif dan negatif. Let's see from here. Kalau energi dia saat ini ada the Wheel of Fortune, the Queen of Cups, and then Six of Cups. Oke, kalian bisa dealing sama seseorang dengan energi Sagittarius, Cancer, Pisces. Ada Scorpio. Aku ngelihat juga orang yang punya banyak keberuntungan. Energi dia saat ini lagi baik, lagi happy. Kalau kalian dealing sama feminine, dia adalah seseorang yang lagi di puncaknya, jadi banyak yang suka, banyak penggemarnya. Kalau kalian dealing sama maskulin, dia lagi punya kenyamanan sama seseorang yang membuat dirinya nyaman. Jadi ini ada energi orang lain juga kalau misalnya kalian dealing sama maskulin. Karena di sini Queen of Cups itu ada seseorang dalam hidupnya yang memberikan dia cinta, memberikan dia kasih sayang, memberikan dia banyak kenyamanan. Ini bisa orang dari masa lalu atau memang seseorang yang memang punya koneksi dari masa lalu sama dia, koneksi from past life, dan bisa jadi teman kecil juga. Di sini aku ngelihatnya juga seseorang yang mempunyai kayak destiny itu, jalan hidupnya clear, lancar. Clearnya tuh karena dia sendiri sebenarnya, pola pikirnya dia bagus. Aku lihat juga di sini ada berhubungan sama laut. Kenapa nih? Aku banyak lihat dia punya banyak protection ya. Bener-bener banyak protection from spirit guide. Jadi siapapun dia dealing itu, dia bakalan ngerasa bahagia jika spirit guide-nya juga mendukung. Karena aku ngeliatnya kalau orang tuh kayak nih, dia tuh kalau gambaran tuh dia di tengah, spirit guide-nya tuh kayak ngelilingin, jadi sangat punya banyak protection. Ini energi dia saat ini. Aku bakalan konfirmasi. Tell me about the person who picked number 9 energy right now. Aku gak butuh konfirmasi di file yang sebelumnya ya. Cuman kalau ini kayak aku butuh konfirmasi.
Oke, konfirmasi untuk the people that they're dealing with. Kalau kamu, aku ngeliat ada energi Cancer, ada energi Gemini, Libra, Aquarius, dan ada water juga kok. Cuman di sini be careful of what you say, apa yang kamu omongin. Kadang bisa jadi bumerang, apapun yang kamu ucapkan. Bumerangnya tuh, bumerang gini, kalau ucapkannya baik, bumerangnya tuh akan baik. Kayak kamu, sama. Kebalikannya juga. Lalu di sini kamu sebenarnya punya banyak orang-orang yang support. Ada Three of Cups, ada Celebration, and then the Chariot. Aku ngeliat bener-bener di posisi di mana kamu sudah bisa memanifestasi sesuatu sih. Setelah kamu ini ya bisa melepaskan rasa sakit ini yang bisa datang dari orang lain, ekspektasi dirimu sendiri atau pemikiran kamu sendiri gitu. Karena kalau the Chariot itu kan buat action, sukses yang didapat karena kita gerak. Dan saat kamu ngelakuin itu, mimpi terus action, maskulin sama femininnya langsung balance. Oke. Di sini kalau energi dia, aku ngelihat ada energi fire juga. Aries, Sagittarius, dan Virgo, Taurus, Capricorn. Cuman karena di sini King of Wands, aku ngelihatnya entah dia punya komitmen atau dia punya tanggung jawab. Kalau share energi, aku ngeliat juga punya power atau otoritas dalam pekerjaan karena di sampingnya ada energi material things. Cuman dia sangat di blessing, penuh dengan kemakmuran atau abundance. Jadi kayak garden nih atau kayak tamannya tuh subur banget, kayak ada banyak kesuburan, kemakmuran, terus kayak di tamannya dia tuh kayak banyak ada buah-buahan, ada sayuran, ada banyak. Jadi kayak dia pun kayak tinggal nikmatin dan memetik hasil. Lalu aku ngeliatnya juga karena ini ada rezekinya dia bagus ya. Cuman dia adalah tipe orang yang sulit untuk merasa puas tentang apa yang dia punya. Secara aura aku ngeliat nih, kamu harus balancing heart chakra kamu agar aktif boleh, tapi kalau overaktif juga malah akan membuat dirimu galau gitu. Oke, aku bakalan lihat tentang apa yang harus kamu tahu tentang dirinya. What the people who pick number 9 need to know about this person. Oh ya, kalau misalnya kalian maskulin, kalian dealing sama seseorang dengan energinya yang sangat-sangat fragile, itu rapuh dan ya. Tapi kalau kamu feminine, kamu dealing sama seseorang yang kebalikan dari rapuh, strong. What the people will pick number 9 need to know about their person. Kamu kalau misalnya ada the high priestess, itu kamu udah tahu sebenarnya jawabannya. Jadi kalau kamu mau tahu tentang dia, kamu tinggal cari tahu sendiri, kamu udah tahu. Cari taunya ya nggak hanya di sosial media atau cari tahu stalking ya, tapi juga ya gunain intuisi. They need to know about their person. Your person, aduh, dia itu aku lihat lagi dekat sama seseorang sih ini. Dari princess, seseorang itu ada yang dia sembunyikan atau bisa kamu yang disembunyikan. Itu karena vice versa. Pokoknya dia ada seseorang yang disembunyikan. Jadi kalau orang yang disembunyikan itu ya sih bisa kayak
um, vice versa banget ya, karena ini bukan general reading. Karena it's about secret yang dia hiding, dan secret itu it's a person. Jadi yang dia tutupin itu orang lain gitu. Di sini juga kalau ada 12 wands, kalian kalau misalnya dia itu dia ada jarak juga sih antara orang itu dengan, kayak ini contohnya gini ya. Contoh kasus buat satu orang nih. Kayak dia sama kamu tapi dia kayak chat-chatan sama seseorang lewat internet gitu. Karena nggak ketemu langsung. Nah, yang aku lihat dia juga ada komitmen, yang aku bilang tadi kan, dia entah ada komitmen atau ada tanggung jawab. Karena kalau Four of Wands sebenarnya dia udah side by side atau samping-sampingan sama seseorang dalam hidupnya dia yang mempunyai tujuan yang sama gitu, dan orang itu yang mempunyai adat dan istiadat yang sama juga sama dia, kayak dari keluarga yang memang benar-benar menyetujui atau lingkungan sosial yang menyetujui gitu. Pokoknya there's a hidden agenda. Kalau misalnya hidden agenda tuh kayak ada niat terselubung. Ya, ada niat terselubung sih. Apa yang perlu kamu tahu juga, nanti ada komunikasi kok di sini. Dia itu tipe orang yang gini loh. Dia kan yang aku bilang, dia tuh lagi bagus nih energinya. Lagi dikasih banyak blessing. Dia pun dikasih banyak pilihan. Kalau soal pasangan ya. Jadi kamu mau ini apa ini gitu. Karena Seven of Cups sebenarnya juga dia punya banyak mimpi. Aku tuh mau punya pasangan tuh yang ini. Jadi mimpinya dia soal pasangan pun agak lebih tidak realistis. Jadi dia mau punya pasangan yang kalau percintaan ya, dia mau punya pasangan yang berbakti sama dia, yang setia, yang cantik, yang ganteng atau yang ganteng, tapi dia juga punya banyak pekerjaan yang bagus, tapi dia mau selalu ada buat dia orang itu. Itu kan agak realistis. Kalau orang yang sudah kayak pekerjaannya bagus, pasti dia kan fokus ke pekerjaan yang itu akan ya fokusnya akan dua gitu, nggak fokus hanya ke dia doang. Makanya dia agak kurang realistis tuh pemikirannya dia atau cara pandang dia tentang cinta. Hmm. Tapi yang aku lihat, dia memang sudah punya keinginan untuk berpasangan. Jadi beda sama yang nomor satu. Nomor satu lumayan agak lama. Lumayan egois sih. Jadi yang perlu kamu tahu, dia agak gini. Dia mau perfect, tapi dia tanpa mau melihat ke dirinya dia sendiri. Karena aku tidak melihat ada cermin di sini, makanya dia mau yang dilihatnya itu perfect tanpa dia berkaca ke diri dia sendiri. Agak sebel. Kalau misalnya kalian dealing sama feminine atau perempuan, pokoknya energi feminine deh, kalian ada dealing sama seseorang yang kalian dambakan. Jadi kalian pun nggak terlalu bisa apa ya, mempertimbangkan ini dengan logika. Cuman kalau kalian dealing sama maskulin, kalian dealing sama seseorang yang tadi aku bilang egois, maunya menang sendiri. Dia juga orang yang mau perfect di orang lain tanpa berkaca. Jadi dia pun kayak gini, kadang dia nyeletuk kata-kata yang sebenarnya dia tahu kata-kata itu akan menyakitkan, tapi dengan intention, ya udah pokoknya kamu rubah deh asal sesuai sama apa yang aku mau. Tuh agak-agak negatifnya di situ. Aku bakal lihat apa yang pengen dia sampaikan ya.
this person want to say it? So the people pick number 9. I just need one more. Apa yang mau dia sampaikan? Gini, dia ingin apa yang dia inginkan terpenuhi. Namun sebenarnya dia tahu jika dia menginginkan sesuatu, kamu akan, misalnya dia menginginkan kamu melakukan sesuatu atau dia menginginkan kamu tuh menjadi sesuatu yang diinginkan, kamu tidak akan benar-benar jadi jati diri kamu gitu. Karena kamu bakal ngelaluin hal yang bakal nyakitin diri kamu sendiri gitu. Kalau Five of Pentacles kan is about changing juga ya. Jadi changingnya juga changing sesuatu yang material things, which is fisik, penampilan, kayak gitu. Itu yang pengen dia omongin. Dan kalau ada judgment, dia tuh ngejudge orang bukan hanya dari dalam, tapi dari luar juga. Makanya ya, karena dia pernah ada di posisi, kenapa dia kayak gini, pernah ada di posisi dia digituin soalnya. The Nine of Wands tuh wounded warrior. Dia pernah ngalamin battle atau ngalamin perangnya sendiri, perang sama dirinya dia sendiri, perang sama orang-orang yang nyakitin dia, dan itu dia ngerasa sakit. Jadi daripada aku nanti merasa sakit terus, aku harus berubah. Nah, saat dia melakukan perubahan, dia ekspektasi untuk orang yang dia hadapin pun berubah gitu. Agak ini ya, agak sangat this person want to say it. Sebenarnya dia juga nggak mau kayak gini. The Five of Pentacles itu kan dia juga ngerasa sakit juga, ngerasa nggak enak juga. Misalnya kamu ngerasa terabaikan atau ngerasa nggak benar-benar fit nih situasi kamu sama dia pun ngerasa seperti itu gitu. Namun saat ini dia di posisi Nine of Wands, dimana dia tuh harus jaga image, jaga dirinya dia sendiri, jaga lingkungannya dia, jaga sekitarnya dia, jaga dirinya dalam bentuk hatinya dia sendiri. Jadi benar-benar dia lagi posisi jaga diri gitu. And then the Justice, daripada dia mikirin hati, dia itu lebih mikirin tentang power yang dia punya, sesuatu yang dia punya dalam bentuk kekuasaan atau dalam bentuk otoritas dan dalam bentuk logika. Jadi dia lebih mementingkan logika dibanding hati gitu. Awalnya soalnya dia kayak gitu, using heart, gunain hati. Namun dia ngerasa sakit kalau dia ngelakuin itu terus, gunain hati terus. Kayak aku giving banyak nih, aku ngasih banyak, sementara kayak gini. Nah nanti ya udah, karena dia ngerasa ada perubahan di sini, dia kayak gini jadi sekarang gitu. Oke? Aku bakal nyari saran buat kamu, oke? Message for people pick number 9. Di sini kan ada The Lovers. The Lovers itu kalian berdua ada ketertarikan, chemistry-nya ada. Namun yang namanya The Lovers, intention beda.
niat beda. Kamu niatnya A, dia niatnya B. Karena kalau kamu lihat lebih dekat di sini, kan dia ngelihat ke atas, sementara yang ini ngelihatnya ke ini. Jadi this person atau kamu, seseorang yang kamu dealing ini ngelihatnya ke fisik, sementara kamu berharapnya sesuatu yang lebih tulus gitu. Ini bisa vice versa. Dan di sini juga kayak yang satu full of love, yang satu full of passion. Nah, ini di tangan kamu sendiri. Kalau kamu dilanjutin, it's okay, masih ada chemistry-nya. Cuman pasti jalannya itu ada kanan dan kiri. Setiap jalan pasti ada hasil. Setiap langkah yang kamu ambil pasti ada konsekuensi. Dua-duanya ada konsekuensi. Nah, saat kamu milih jalan, kamu mikirin tentang konsekuensi, impact yang mana buat yang baik untuk kamu, mana yang tidak baik, oke? Kamu akan dipertemukan sama orang ini kalau misalnya memang karena di sini emang dipersatukannya juga karena this is your destiny atau jalan hidup, kamu ketemu sama orang ini gitu. Ada sebuah value yang harus kamu pegang. Kalau saran dari aku ya, value itu bisa integritas, bisa prinsip, kayak gini contohnya. Aku tuh nggak mau kalau misalnya punya pasangan itu yang suka selingkuh. Aku nggak mau punya pasangan yang suka tebar pesona ke orang lain. Ya udah, pegang prinsip itu, jangan kompromi. Jadi ada sesuatu hal yang bisa dikompromi, ada yang sesuatu yang tidak bisa dikompromi. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Aku akan kasih tahu sekali lagi, jangan jadikan ini sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan, karena ini general reading. Banyak orang yang lihat ini. Kalau kamu mau sesuatu yang lebih personal, kalian bisa book personal reading. Oke? See you in the next reading. Bye! Jangan lupa like, comment, dan subscribe.